Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ya, ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Baiklah, kita akan belajar kimia. Judulnya adalah perubahan materi dan pemisahan campuran. Adapun KD-nya adalah menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. KD keterampilannya melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sifat materi terdiri atas dua, sifat fisika dan sifat kimia. Apa aja itu sifat fisikanya? Sifat fisika berdasarkan kualitatifnya terdiri atas 4, bentuk fisik, warna, bentuk kristal, dan kekerasan. Sifat fisika berdasarkan sifat kuantitatifnya dapat kita lihat titik didih, titik beku, densitas, konduktivitas termal. Nah, bagaimana dengan sifat kimia dari materi? Sifat kimianya ada 4. Reaktivitas dengan udara, reaktivitas dengan oksigen, toksisitas, dan dekomposisi. Oke, apa itu perubahan materi? Coba kita pikirkan, apa itu perubahan materi? Perubahan materi terdiri atas 2 jenis, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita akan mempelajari perubahan fisika. Adapun contoh dari perubahan fisika, yang pertama dapat kita lihat beras yang berubah menjadi tepung. Yang kedua, biji kopi yang diubah menjadi serbuk kopi. Yang ketiga, gelas yang pecah. Yang keempat, kayu yang diubah menjadi serbuk kayu. Semuanya itu merupakan contoh perubahan fisika yang dapat kita lihat tidak mengalami perubahan wujud. Nah, perubahan wujud ada beberapa jenis, dapat kita lihat dari contoh yang berikut ini. Gas yang berubah menjadi cair disebut sebagai mengembun. Cair yang diubah atau berubah menjadi gas dapat disebut sebagai menguap. Cair yang berubah menjadi padat disebut membeku. Padat yang diubah menjadi cair disebut mencair. Nah, gas yang diubah menjadi padat disebut mengkristal, dan sebaliknya, padat yang diubah menjadi gas atau yang berubah bentuk menjadi gas disebut menyublim. Kita akan memperhatikan contoh berikut ini. Kayu yang dibakar berubah warna menjadi butiran-butiran berwarna hitam. Yang kedua, kita dapat lihat gambarnya, yaitu besi berkarat. Yang ketiga, tempe. Dan yang keempat adalah kembang api yang menghasilkan warna-warna yang indah. Dari semuanya itu atau contohnya, dari contoh semua ini disebut perubahan kimia ya nak ya. Dapat kita lihat ada timbul zat baru, berubah warna, berubah dia menjadi warna yang indah, berubah juga terjadi padatan. Nah, dari sini bisa kita ambil ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, reaksi kimia akan menimbulkan gas, terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, dan timbul endapan. Slide berikutnya kita akan pelajari tentang penggolongan materi. Materi terdiri atas 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal
terdiri atas dua, unsur dan senyawa. Adapun contoh dari unsur adalah perak, lambang unsurnya Ag, emas, lambang unsurnya Au, besi, lambang unsurnya Fe. Senyawa kita dapat lihat contohnya, yaitu garam dapur, rumus kimianya NaCl. Pupuk urea, rumus kimianya CONH2 dua kali. Gula pasir atau sukrosa, nah rumus kimianya adalah C12H22O11. Air yang sering kita gunakan, yang kita minum, memiliki rumus kimia H2O. Dari semuanya itu disebut contoh dari senyawa. Campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen ya nak. Coba kita perhatikan, apa aja contoh dari campuran homogen. Campuran homogen contohnya adalah air garam, air gula, sirup. Nah, campuran heterogen dapat kita lihat, contohnya dapat kita baca ya nak ya, air pasir, air ditambah dengan minyak, es dawet atau es campur, wow enak, adonan kue. Nah, dari semuanya itu, dari semua campuran dapat kita pisahkan ya nak ya. Nah, pemisahan campuran yang pertama adalah maserasi. Apa itu maserasi? Maserasi adalah pemisahan atau ekstraksi campuran berdasarkan perbedaan kelarutan melalui proses perendaman pada suhu kamar. Yang kedua, pemisahan campuran yang kedua adalah filtrasi. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran dengan menggunakan penyaringan. Nah, di rumah kita sudah pernah melakukan pemisahan campuran ini. Pemisahan dengan metode filtrasi, yaitu antara apa? Ketika kita mau membuat santan, kita mau memisahkan serbuknya atau kelapanya dengan santannya. Kita lakukan proses filtrasi ya nak. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah proses destilasi. Proses destilasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Nah, ini contohnya adalah kalau kita mau memisahkan minyak bumi. Ini pekerjaan orang yang ada di kilang minyak ya nak. Yang kedua adalah pemisahan campuran, yaitu sentrifugasi atau pemutaran. Apa itu pengertiannya? Pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu zat yang dapat mengalami sedimentasi atau pengendapan. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang kedokteran untuk memisahkan darah dengan cairan. Karena di dalam darah juga terdapat yang namanya air. Jadi bisa dipisahkan antara darah dengan air dengan proses sentrifugasi. Berikutnya adalah proses sublimasi. Nah, ini pun di rumah sudah pernah kita lakukan, tapi tidak kita lihat secara kasat mata. Kita dapat melihat atau pernah menggunakan camphor atau kapur barus ya nak. Itu kan proses sublimasi. Apa itu proses sublimasi? Pemisahan campuran berdasarkan sifat zat yang dapat menyublim atau tidak dari campurannya. Itulah disebut sebagai sublimasi. Dan proses atau pemisahan campuran yang terakhir adalah kromatografi. Apa itu pemisahan campuran berdasarkan kromatografi? Pemisahan molekul berdasarkan pola pergerakan antara fase bergerak dan fase diam pada sebuah larutan atau campuran. Ini dipakai untuk pabrik-pabrik makanan, untuk ngapain warna ya nak ya. Jadi pemisahan campuran warna. Baiklah, dari materi pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan, apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan tidak terbentuk zat baru. Komposisi materi tidak berubah. Tidak terjadi perubahan warna, bau,
rasa, dan tidak terbentuk endapan. Itulah yang disebut sebagai perubahan fisika. Nah, apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia terbentuknya zat baru. Yang kedua, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Dan yang ketiga, ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Nah, dari ketiga kesimpulan tersebut disebut perubahan kimia. Nah, adapun pemisahan campuran terdiri atas 6, yaitu maserasi, filtrasi, destilasi, sentrifugasi, sublimasi, dan kromatografi. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Dan hari-hari berikutnya kita dapat belajar dengan bertemu sapa di sekolah kita SMK Negeri 12 Medan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Always fun, stay healthy and stay at home ya. Goodbye.